Halo, apa kabar? Oke, jadi di video kali ini saya mau bahas satu buah smartphone terbaru dari Tecno, yakni adalah Tecno Spark 10 Pro NFC. Jadi HP ini tuh baru aja dirilis sekitar sebulanan yang lalu, dan ini tuh jadi HP Tecno pertama yang saya cobain. Dan saya mau kasih disclaimer dulu kalau HP ini tuh emang dikirimin sama Tecno Indonesia, tapi Tecno Indonesia tuh sama sekali nggak ada menambahin atau ngurangin opini apapun yang ada dalam video ini. Semuanya ini murni pendapat saya berdasarkan pengalaman saya menggunakan HP ini sekitar beberapa waktu ke belakang. Dan HP ini tuh dijual di pasaran untuk harga 2 jutaan. Dia ada dua varian ya, yang harga 8128 itu sekitar 2,1 juta, dan yang 8256 itu di harga 2,4 jutaan. Dan rasanya ini tuh jadi HP dengan kapasitas 256 GB termurah ya yang ada di pasaran. Saingannya itu ada Realme C55, kalau nggak salah saya itu harganya di sekitar 2,7 atau 2,8 untuk varian yang 256. Jadi dia tuh lebih mahal. Dan ya ini tuh HP termurah. Terus saat orang Tecno ngehubungin saya pertama kali itu saya nggak ngasih ekspektasi yang gimana-gimana ya sama HP ini. Tapi ternyata saya tuh salah. Seharusnya saya kasih ekspektasi yang tinggi sama HP ini. Karena pas pertama kali saya buka, ternyata HP ini tuh build quality-nya tuh berasa mewah banget untuk HP kelas harga 2 jutaan. Tapi nantilah kita bakal bahas detail untuk build quality ini di bagian pembahasannya aja. Jadi di video kali ini saya bakal kasih pertimbangan positif dan negatif berdasarkan pengalaman saya menggunakan HP ini. Dan mungkin saya bakal awali untuk beberapa hal negatif dulu ya. Ada sedikit sebenarnya hal negatif yang saya rasakan dari HP ini. Nanti sisanya di belakang itu semuanya hal positif, lebih enak gitu ya kita ceritanya. Dan saya bakal ceritain dulu ya hal negatif apa yang saya temuin dari Tecno Spark 10 Pro ini. Jadi hal kurang atau hal negatif pertama dari Tecno Spark 10 Pro ini yang paling pertama saya rasakan adalah jangkauan dari Wi-Fi-nya yang kurang luas. Jadi untuk letak router di rumah saya itu salah satunya ada di lantai 1, dan saat saya coba untuk cek jaringannya di lantai 2, sinyal Wi-Fi yang tertangkap sama Tecno Spark 10 Pro ini hanya sekitar 1-2 bar aja. Berbeda dengan beberapa smartphone saya yang lain itu bisa nangkap di sekitar 3 bar. Jadi hal ini tuh akan mempengaruhi speed internet yang bakal didapat. Ini berlaku hanya untuk tangkapan sinyal Wi-Fi aja ya. Untuk sinyal SIM card sih aman ya, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, sebagai info aja untuk Tecno Spark ini hanya support untuk Wi-Fi 5 aja. Hal kurang yang kedua yang saya rasakan dari Tecno Spark 10 Pro ini ada dari keluaran suara speakernya yang masih berasa kurang kenceng. Speaker dari Tecno Spark 10 Pro ini masih menggunakan single speaker, yang mana sebenarnya ini hal yang wajar untuk HP harga segini. Cuman emang volumenya aja yang kurang nendang gitu ya. Untuk mendapatkan suara yang sama gitu ya dengan volume speaker yang lain, di Tecno Spark 10 Pro ini perlu diset ke 80-90, sementara di HP lain misalnya iQOO Z7 ini cukup diset sampai 60 atau 70% aja. Kekurangan ketiga dari HP ini tuh sebenarnya nggak terlalu fatal sih, tapi tetap aja harus saya sampaikan adalah dari daya tahan baterainya yang nggak terlalu impresif ya. Jadi kan HP ini tuh menggunakan baterai yang cukup besar ya, di 5000 mAh, tapi daya tahan baterainya tuh untuk dipakai seharian atau 24 jam tuh sebenarnya masih bisa-bisa aja, bahkan lebih gitu, sekitar 26 jam standby. Cuman dari 26 jam standby time tersebut, daya tahan atau screen on time yang didapat hanya sekitar 5,5 jam aja. Menurut saya ini tuh kurang impresif untuk HP dengan baterai sebesar ini. Dan untuk ngecasnya juga lumayan lama ya, sekitar 2 jam lebih sedikit dari 10-100%, yang mana dia mengecasnya itu menggunakan charger 18 watt. Buat saya sebenarnya untuk ngecas 2 jam ini nggak masalah, asalkan daya tahan baterainya itu bisa lebih awet. Semoga kalau ada next update software dari HP ini tuh bisa memperbaiki atau menambah baterai life dari si Tecno Spark 10 Pro ini. Nah, udah 3 hal itu doang ya, hal negatif atau kekurangan yang saya rasakan dari Tecno Spark 10 Pro ini. Selebihnya kita bakal ngomongin hal yang positif dari HP ini, dan yang paling pertama yang saya rasakan adalah benar ini build quality-nya solid banget untuk HP kelas harga 2 jutaan.
Bagian back case dari HP ini tuh menggunakan material kaca yang dibalut finishing doff gitu dan berasa lembut, jadi enak buat dipegang. Kalau kalian mungkin lagi di mall, coba deh main ke Erafone dan pegang deh back case dari HP ini, bakal paham feel yang saya maksud barusan. Untuk framenya ini masih menggunakan material plastik, tapi untuk secara keseluruhan build quality dari HP ini tuh jempolan banget dan emang berasa solid. Nggak kalah solid ya dengan Redmi Note 12 Pro yang punya harga jauh lebih mahal dari HP ini. Poin positif yang kedua yang saya suka dari HP ini tuh dia ada dari layarnya. Secara ukuran emang buat selera saya HP ini tuh kegedean banget di 6,8 inch, tapi untungnya dia udah pakai panel IPS dengan resolusi Full HD+, dan udah pakai refresh rate 90 Hz. Jadi untuk di scrolling itu udah lumayan licin. Tapi bukan itu aja sebenarnya, reproduksi warna layar HP ini tuh saya suka banget. Layar dari Tecno Spark 10 Pro ini kelihatan vibrant ya untuk ukuran sebuah layar IPS. Jadi cukup nyaman buat dipakai nonton atau juga dipakai buat main game. Sensitivitas layarnya juga di sini oke, nggak ada kendala sama sekali. Hal bagus berikutnya dari Tecno Spark 10 Pro ini ada dari sistemnya atau UI-nya, di mana dia di sini menggunakan sistem yang bernama HiOS dan udah running di Android 13 sejak pertama kali keluar dari kotaknya. Ini menurut saya sebuah hal yang positif karena mengingat ada brand yang lebih besar daripada Tecno itu HP barunya masih menggunakan Android 12. Fitur di OS-nya juga keren ya, kayak udah bisa floating Windows, jadi bisa bikin aplikasi melayang dan terbuka saat aplikasi lainnya itu berjalan. Terus ada sidebar juga atau mereka nyebutnya dengan smart panel, jadi bisa akses aplikasi lain atau shortcut gitu jadi lebih cepat. Fitur gesture buat screenshot juga udah bisa menggunakan swipe 3 jari ke bawah seperti ini. Fitur-fitur ini tuh bisa diaktifkan atau ditemukan melalui settingan di special function di bagian menu pengaturan. Poin positif keempat yang bisa ditemui dari Tecno Spark 10 Pro ini adalah dia bisa kasih storage 256 GB dengan harga termurah yang ada saat ini. Seperti yang udah saya info di awal, untuk varian yang storage di 256 itu harganya 2,4 jutaan. Sementara saingannya Realme C55 dengan spek yang sama atau mirip ya. Untuk varian yang 256 dia dijual di harga 2,7-an, jadi lebih mahal sekitar 300 ribuan. Selain storage yang gede, performa dari Tecno Spark 10 Pro ini juga udah oke. Jadi meski di kotaknya tertulis RAM 16 GB, tapi sebenarnya RAM fisik dari HP ini tuh aslinya adalah 8 GB. Sementara 8 GB-nya lagi adalah virtual RAM yang ngambil kapasitas dari storage-nya. Nah, ngomong-ngomong soal virtual RAM, saya pribadi tidak menyarankan untuk diaktifkan ya virtual RAM-nya karena basicnya adalah virtual RAM itu bekerja mengambil memori atau kapasitas dari storage-nya. Dan yang mana storage dari Tecno Spark 10 Pro ini kan menggunakan eMMC. Speed dari eMMC itu lebih lambat ya dibandingkan dengan speed RAM dari HP ini. Jadi ya menurut saya 8 GB full dari RAM-nya aja itu udah lebih dari cukup untuk penggunaan HP ini. Dan yang saya rasakan pun ketika saya matikan si virtual RAM-nya hanya menggunakan 8 GB aslinya aja, itu untuk performanya juga udah satet-satet banget kok. Oh ya, untuk tipe storage-nya ini juga sekaligus menjawab ya beberapa pertanyaan yang masuk via Instagram saya untuk jenis memori yang digunakan di HP ini. Jadi dia untuk memorinya menggunakan eMMC. Selain storage yang gede, performa dari MediaTek G88 di HP ini juga udah cukup oke. Untuk game yang saya sering mainkan yakni FIFA 23, sayangnya dia nggak bisa aktifin mode 60 FPS-nya dan untuk grafik mentok di resolusi high dengan grafik medium. Tapi untuk performa gamingnya berasa stabil dan si HP-nya juga nggak berasa panas banget. Meski bodi belakangnya kan dia menggunakan bahan kaca yang mana kaca sendiri itu sebenarnya sifatnya mudah mengantarkan panas. Belum habis nih untuk hal kerennya. Yang berikutnya adalah performa kameranya. Tagline yang dibawa sama HP ini tuh kan memori raksasa, kamera glowing. Dan bener aja untuk performa kameranya untuk kelas harga 2 jutaan menurut saya ini udah bagus untuk kondisi siang maupun di malam hari. Di siang hari foto yang dihasilkan dari HP ini terbilang cukup tajam. Warna yang dihasilkan juga emang lebih sedikit vibrant, tapi nggak begitu over sebenarnya. Dynamic-nya juga oke untuk kondisi yang tidak terlalu menantang. Paling berasa keteteran saat kondisi yang agak sulit di kondisi backlight seperti ini. Sama satu lagi untuk focusingnya ini beberapa kali agak sedikit miss. Untuk kamera selfie-nya dia bisa ngasih pewarnaan yang tepat dan nggak over ya efek yang diberikan ke bagian wajah. Overall untuk harga 2 jutaan ini tuh udah oke banget. Sementara kalau foto di kondisi malam untuk mode auto ini bisa dibilang agak kurang ya hasilnya. Terlihat gelap dan lumayan banyak noise. Wajib aktifkan mode malamnya biar hasil fotonya tuh lebih bagus. Oke,
ini untuk kamera belakangnya dia maksimal resolusi di 2K 30 fps. Untuk dynamic range kalian bisa lihat suara di sini juga cukup berisik kendaraan dan berangin banget ya. Nanti bisa melihat kualitas speakernya seperti apa. Untuk stabilisasi yang nggak ada ya, wajar lah untuk harga segini. Tapi ini untuk kualitasnya surprisingly bagus sih menurut saya untuk HP harga segini. Jadi kalau misalnya mau pakai HP ini ya ditaruh aja pakai tripod itu udah bagus. Autofokusnya ya. Autofokusnya agak lambat ya. Ya, agak kedut-kedutan. Dan ini lightingnya atau kondisi cahayanya cukup sulit. Ada gelapnya, ada terangnya, tapi secara dynamic range dia oke. Kalian bisa lihat ya, sangat bagus. Oke, ini untuk kamera depannya dia bisa ngerekam di resolusi 2K 30 fps juga, dan surprisingly sekali lagi ini untuk kualitas gambarnya bagus ya. Di sini untuk kondisinya cukup berisik. Tuh kalian bisa lihat untuk dynamic range-nya masih bisa, saya masih bisa oke, belakang juga masih kelihatan. Dan menurut saya ini oke, cuman memang untuk stabilisasi dia nggak ada ya, wajar ya untuk HP harga segini. Ini kalau dipakai buat ya talking head kayak gini, duduk pakai tripod, ini sih oke, karena kualitasnya menurut saya bagus. Dia bisa, meskipun di belakangnya dibikin terang banget, tapi wajah saya tuh bisa tetap on point gitu. Nah ini di jalan berisik banget, kalian bisa dengerin mic-nya bagaimana, apakah suara saya bisa tetap terdengar jelas atau enggak. Ini sih saya puas banget dengan kualitas kameranya. Good job Tekno. Dan terakhir, dengan harga segini kita juga udah dikasih fitur yang lengkap ya, sama paket penjualan juga lengkap. Mulai dari NFC ada yang bisa dipakai buat isi saldo e-money, slot SIM card juga udah menggunakan dual SIM plus 1 SD card, jadi kalau masih mau nambah lagi storage-nya itu bisa banget. Jack audio 3,5 mm juga masih ada buat kalian yang butuhin ini. Sensor-sensornya juga lengkap untuk HP kelas 2 jutaan, cuman emang untuk gyronya dia masih software ya, jadi mungkin akan ada delay untuk dipakai gaming, tapi sisanya sensor lain itu udah aman. Dari paket penjualan juga udah dikasih anti gores bawaan, charger berkapasitas 18 watt, kabel charger, dan juga ada casing silikon bening. Oke, itu dia tadi pertimbangan positif dan yang negatif yang bisa saya sampaikan dari Tecno Spark 10 Pro NFC ini, dan menurut saya di harga 2 jutaan HP ini tuh udah paket komplit banget. Ya dengan memang ada beberapa kekurangan, tapi menurut saya itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap overall dari HP ini. Dengan harga 2 jutaan kita bisa dapetin HP yang punya premium build quality. Ya, saya bisa bilang premium build quality untuk kelas harga 2 jutaan. Terus juga performa kamera yang oke, videonya juga bagus meskipun setelah stabilisasi dia nggak ada ya. Tapi setidaknya ini tuh udah mantep ya. Terus juga paket penjualannya lengkap, NFC-nya ada, fitur yang lain juga ini udah lengkap banget. Dan ya, ini bisa banget untuk direkomendasikan buat kalian yang nyari HP di harga 2 jutaan. Dan yaudah ya, segini dulu untuk video kali ini. Kalau kalian memang tertarik, seperti biasa link pembelian udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.